Ayahku tidak mungkin membunuh siapapun. Nyonya Khan! Asad! Rashid. 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 Nenek. 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 Ayo bangunlah, Nek. Allah sudah memberkatiku dengan nasib baik. Ya Allah, siapa yang bilang kalau manusia tidak bisa selalu mendapatkan apa yang dia inginkan? Kalau ternyata orang itu sepintar diriku ini, apapun yang dipikirkan akan selalu menjadi kenyataan. Dan akhirnya terjadi sesuai rencana. Dan sasaran pertamaku adalah Zoya. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Selain itu, dia sangat naif sampai dia jatuh ke dalam jebakanku. Masya Allah, aku membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Permainan sangat menarik. Di satu sisi, Zoya terjebak dalam permainan. Begitu juga dengan Razia. Oh ya Razia, kita tidak akan menyerah begitu saja kan? Aku hampir lupa, keberuntungan di pihak kita. Dia menyerap dengan cepat apa yang sudah aku masukkan ke dalam pikirannya. Nanti resepsi pernikahan Zoya. Suamiku ingin memberitahu tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Aku ingin kau melakukannya. Dan kita akan membunuhnya sebelum hari itu. Ya Allah, apa yang akan saya perbuat sekarang? Dia tidak bisa bersama dengan ayahnya. Dia sudah bertemu dengan ayahnya, tapi sekarang dipisahkan lagi. Tapi di antara semua itu, alat utama untukku adalah kau, Rashid. Kau. Bawa dia. Sebelum aku melakukan kejahatan, bawa dia dari Kau sini. bicara apa, Tuan Kan? Sudah berapa kali aku harus bilang padamu kalau ayahku tidak melakukan kejahatan apapun. Cukup! Hentikan! Aku tidak ingin mendengar atau mengerti apapun. Sudah cukup. Bawa dia pergi. Jangan. Kau tidak bisa menahan ayahku. Ayahku tidak membunuh siapapun. Tunggu sebentar. Apa kau masih ingat? Dokter bilang dia meninggal jam 5 sore. Dan ayahku sedang bersamaku di makam. Kalau dia sedang bersamaku di makam, lalu bagaimana dia bisa membunuh ayahmu, Tuan Kan? Ayo ayah bilang bersama aku, ayah. Jadi itu membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan ini. Sebetulnya aku tidak ingin membunuh Tuan Sidik. Siapa yang ingin membunuh suaminya? Aku hanya ingin satu hal. Razia cukup mengamatinya. Dan aku
aku menunggu saat yang tepat. Karena sekarang, rahasia ada dalam genggamanku. Nyonya Kan, tolong jaga dia baik-baik. Tenang saja Tuan Kan, aku akan menjaganya dengan baik. Aku membuat panggilan palsu untuk Asad. Aku juga sudah memaksa dia untuk meninggalkan Rashid dan juga Zoya. Tapi sayangnya Jamie tidak tahu kalau aku yang sudah memaksa Zoya untuk meninggalkan Rashid sendirian. Ada perayaan di Dargah Esarif. Datanglah kemari. Untuk apa? Kau ingin bertemu dengan ayahmu kan? Ayahmu menunggunya di sana. Segeralah kau ke sana. Aku akan segera pergi. Aku ingin menemuinya. Tolong jangan biarkan dia pergi. Tolong ya. Zoya yang malang? Siapa yang akan dia pilih? Ayahnya ataukah suaminya? Aku yakin pasti ayahnya. Karena dia sudah menunggu selama bertahun-tahun. Ini belum menjadi keputusan kami, Nyonya. Kami harus selidiki banyak hal. Salah satunya adalah waktu yang tepat saat kematiannya. Tapi dokter mengatakan padaku, kalau Tuan Rashid itu meninggal sekitar jam 5 sore. Tapi itu juga belum bisa dipastikan. Waktu yang sebenarnya bisa saja berbeda. Anggap saja kalau dia bersama denganmu di makam pada jam 5 sore. Apakah dia kembali bersama denganmu? Nyonya Kan? Tidak. Tapi Dengarkan aku, Nyonya Kan. Mungkin saja Tuan Sidik melakukan pembunuhan itu setelah bertemu denganmu. Kira-kira seberapa jauh makam itu dari rumahmu? Pak Inspektur, bagaimana bisa Anda berkata begitu? Ayahku datang ke makam dan berbincang-bincang denganku. Dan waktunya sangat lama. Dia ingin tinggal bersamaku. Dia ingin menghadiri resepsi pernikahanku. Kenapa Anda tidak mengerti? Dia selalu berdoa untuk kebahagiaan putrinya. Bagaimana mungkin bisa dia membunuh seseorang? Dia bisa membunuh siapapun. Dia melakukannya karena dia merasa takut. Aku yakin ayahku tahu sesuatu tentang Tuan Sidik. Sampai-sampai dia tidak ingin kita dan dunia tahu hal itu. Itulah kenapa dia membungkam ayahku untuk selama-lamanya. Tolong Tuan Kan, dengar. Tuan Kan, kau... Tuan Kan apa? Hah? Apa yang ingin kau katakan? Bukankah kau sendiri baru tahu kalau dia adalah ayahmu? Kau tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Ada apa denganmu? Aku melakukan ini bukan untuk menyelamatkan ayahku. Aku melakukan ini karena dia memang tidak bersalah. Ayahku tidak pernah membunuh siapapun. Memang mudah untuk menyalahkan orang lain, Tuan Kan. Apalagi saat tahu orang itu bukan orang suci. Dan terlebih lagi saat pria itu telah melakukan beberapa kesalahan. Tapi ayahku tidak melakukan kejahatan itu. Aku bisa meyakinkanmu tentang itu. Aku tahu kalau Zoya pasti akan memilih. Dan pilihannya sangat tepat. Lalu aku Asap! Siapa yang menaruhnya di sini? bangunlah. Aku cuma ingin mengatakan kalau Asad dan Ayan kalau Asad dan Ayan memanggilmu, aku akan membawamu ke sana. Asad, Ayan, aku harus meyakinkan mereka. Aku harus bicara pada mereka. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencanaku. Satupun tidak ada yang meleset. Aku harus menjelaskan pada Ayan. Iya, Dia terlalu muda. iya. Lihat itu. Coba lihat ke sana. Aku harus bicara pada Ayan. Ayan masih terlalu muda
Aku juga harus bicara pada Asad. Rashid, Setelah itu, Tuan Sidik menghampiri Rashid. Rashid, apa yang kau lakukan di sini, Rashid? Seharusnya kau tidak kemari. Ayo, aku akan antarmu ke kamar. Rashid! Ya Allah, Rashid. Aku tahu kalau Jamie akan datang tepat pada waktunya. Kehadiran Tuan Sidik di lokasi kejadian memudahkan semuanya. Ya Allah, ternyata Allah benar-benar membantuku. Dan sekarang, aku sudah mengembalikan semua keadaan sesuai rencana. Zoya yang malang. Apa yang bisa dia perbuat? Dia meninggalkan ayah Jamie demi untuk bertemu dengan ayahnya. Ya ampun, Jamie. Jamie, maafkan aku. Aku sudah membunuh ayahmu. Tolong maafkan aku, Jamie. Tapi aku tidak punya pilihan. Seperti orang bilang, cinta dan perang, hal yang wajar. Memang seperti itu. Sekarang kau adalah raja dalam hidupku. Dan aku akan menjadi ratumu. Iya, Jamie. Aku akan menjadi istrimu seumur hidupmu. Itu benar, Jamie. Dia itu kelihatan begitu terhormat. Hah? Tidak ada yang mengira kalau dia bisa membunuh seseorang. Ibu, itu bukan masalah besar. Ya, bahkan kita... Ibu, ada apa dengannya? Ibu tidak tahu, Nyonya akan pergi dari sini. Setelah mendengar berita Rashid, dia diam sejak saat itu. Rashid itu bukan ayahnya. Aku pikir ada alasan yang lain. Dia baru saja berada di makam. Bagaimana bisa dia membunuh seseorang setelah pulang ke rumah? Tapi Nyonya Kan, itulah yang terjadi. Kita semua melihatnya, dan kau juga melihatnya. Dia telah mendorong ayahku dari teras dengan sangat kejam. Tidakkah kau lihat itu? Tidak seorang pun dari kita melihat dia mendorong ayahmu dari teras. Jadi kita bahkan tidak melihat siapa pembunuhnya. Katakan padaku bagaimana kau bisa begitu yakin kalau dia tidak membunuh ayahku? Dia bersamamu pada pukul 5 sore. Setelah itu, apa kau di sana bersama mereka di teras? Hah? Katakan padaku, bagaimana kau bisa begitu yakin kalau dia tidak melakukan pembunuhan itu? Jawab pertanyaanku. Jawab, Nyonya Kan. Jawab. Bawa dia pergi. Jangan, Pak Inspektur. Ayah, tunggu. Tuan Kan, dia tidak membunuh ayahmu. Ayah! Ayah! Kenapa ayah pergi? Tolong jangan diam saja.
Kenapa ayah tidak bilang kalau ayah tidak membunuhnya? Ayah tahu kan, dan aku juga tahu. Jangan diam saja, ayah. Rashid, apa yang kau lakukan di sini, Rashid? Seharusnya kau tidak kemari. Ayo, aku akan antarmu ke kamar. Rashid! Ayah, ayah tahu siapa yang membunuhnya. Ayah bersamanya saat dia meninggal. Apa ayah melihat pembunuhnya? Ayah, tolong katakan sesuatu. Katakan yang sebenarnya demi aku. Tolong bicaralah, ayah, tolong. Tolong beritahu kami. Aku tahu kalau ayah tidak melakukan kejahatan. Aku tahu, ayah. Ayo bicara, ayah, demi aku. Ayahmu tidak melakukan kejahatan ini. Tapi mungkin ini adalah pertanda dari Allah. Allah ingin menghukumku untuk dosa-dosaku selama ini. Dan aku siap menerima hukuman ini. Tidak ada gunanya berjuang untuk ayahmu, anakku. Ayahmu pantas menerima hukuman ini. Ayah hanya ingin kau melupakan ayah. Dan mulailah kehidupan baru dari awal. Bersama Asad. Semoga kau menjalani hidup yang bahagia. Semoga Allah memberkatimu dengan kebahagiaan, Zoya. Ayah. Ayah, tolong. Ayo, Inspektur. Tidak. Ayah, ayah. Ayah, tolong jangan pergi. Ibu, apa kita tidak bisa? Beraninya kau ya? Ayo kemari. Ayo sini. Ini semua rencanamu kan? Berani sekali kau berkhianat padaku. Ya ampun, Rahasia, tidak usah berteriak. Kau tidak akan pernah mengerti tentang semua konspirasi ini. Jadi, aku akan menjelaskannya. Rahasia, kau seharusnya senang. Tujuan kita sekarang sudah terwujud. Tuan Sidik sekarang sudah pergi untuk selamanya. Lagi pula, kalau dia ingin menuduhmu sekarang, siapa yang akan percaya kepada seorang kriminal sepertimu, Rahasia? Kau seharusnya senang. Kau bebas sekarang. Begitu juga dengan aku. Sekarang aku bisa memiliki apa yang aku inginkan. Kami perlu membawa jenazahnya. Ayo kalian angkat. Tunggu dulu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan membawa kemana? Apa kalian tidak lihat? Dia sedang tidur. Kalian jangan mengganggunya. Ibu. Asad, kau lihat kan? Ibu. Mereka akan membawanya pergi. Kuatkan dirimu, Ibu. Shh. Bicaranya pelan-pelan, Asad. Dia sedang tidur. Bagaimana kalau nanti dia terbangun? Sudahlah, Ibu. Memangnya kemana mereka akan membawanya? Mereka akan membawa ke rumah sakit, Ibu. Rumah sakit? Iya.
Kenapa mereka akan membawanya ke rumah sakit? Kau tahu kan, dia tidak suka kalau ada di rumah sakit. Tidak, kita akan merawatnya di sini. Ibu akan menjaganya, Asad. Asad, Ibu, Asad, aku mohon tenanglah, Asad. Ibu. Mereka akan membawanya pergi. Tidak boleh dibiarkan. Kalian tidak boleh membawanya. Ibu, aku mohon tenanglah, Ibu. Tenang. Asad, Ayo, bawa dia. Ayo bawa. Ya Allah, langkahku selanjutnya adalah mengirim barang Tuan Sidik atas namaku. Semoga saja semuanya berjalan cepat. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya mencoba merasakan. Hanya merasakan. Merasakan? Hmm? Apa? Kesunyian rahasia yang dirasakan seorang perempuan setelah suaminya meninggalkan rumah ini. Aku juga ingin merasakan sebuah perasaan kesepian di ruangan ini setelah suami kita meninggalkan kita berdua, rahasia. Sunyi sekali. Rahasia, kau pasti senang kan? Sekarang kau bebas. Aku senang sekali. Tapi aku benar-benar terkejut. Kenapa suamiku tidak memberitahu namaku pada polisi? Rahasia, ini adalah gaya orang-orang yang memiliki reputasi. Mereka lebih peduli dengan reputasinya daripada hidupnya. Masya Allah, karena kau adalah istrinya. Kau adalah kebanggaan dan juga keagungan untuknya. Karena itulah dia berkorban untukku. Iya. Dan kau sudah berencana mengambil nyawanya. Tapi sekarang aku yang melakukannya. Sebaiknya kau tersenyum, rahasia. Aku berani bersumpah. Untuk sesaat aku memang rindu padanya, tapi aku ingin membunuhnya. Ya Allah, itu adalah hobi lamaku untuk membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Lihat saja, kita sekarang sudah menyingkirkan Tuan Sidik. Begitu juga dengan Rasid. Nyanyakan. Tolong kuatkan dirimu. Aku mohon bangunlah. jangan sentuh aku. Menjauh dariku. Nyanyakan, aku Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tahu kalau selama ini aku telah mengidam-idamkan untuk bertemu dengan ayahku. Aku menemukan ayahku setelah sekian lama dan apa yang kau lakukan? Kau memisahkan aku dengannya. apa yang kau katakan? Aku mengatakan kebenaran. Kebenaran. Kebenaran apa yang kau bicarakan?
Kebenaran yang telah dipelajari olehmu dan semua orang. Kebenaran yang telah kau abaikan. Kau tidak bisa menerima kalau Ghafur Ahmad Siddiq adalah seorang pembunuh. Dia bukan pembunuh. Ghafur Ahmad Siddiq bukan seorang pembunuh, Tuan Kan. Dia tidak membunuh siapapun. Dia berkata pada aku saat pergi kalau dia tidak melakukan pembunuhan itu. Dan kau ingin aku percaya hal itu. Ini yang kau inginkan. Kenapa? Hanya karena dia bilang kepadamu kalau dia itu adalah ayahmu. Nyonya Kan, untuknya berbohong itu bukanlah hal yang sulit. Dia telah berbohong padamu dengan mengatakan kalau dia tidak membunuh ayahku. Dia berbohong padamu kalau dia tidak bersalah. Mungkin dia bahkan berbohong padamu kalau dia itu adalah ayahmu. Kau tidak bisa menyadari hal itu kalau dia sedang menipumu saat ini. Dia menipu kita semua. Dia membunuh ayah dan membiarkan kita saling bertengkar. Bagaimana kau bisa sangat begitu yakin kalau dia itu adalah ayahmu? Nyonya Kan, apa kau punya bukti-buktinya yang bisa membuktikan kalau dia itu adalah ayahmu? Apa kau punya suatu bukti? Katakan padaku. Aku adalah saksi mata kalau Tuan Siddiq adalah ayahnya Cutki. Haruskah aku memberitahu mereka semuanya? Jawab aku, Nyonya Kan. Kau tidak punya kan? Bagaimana bisa kau memiliki bukti? Karena yang sebenarnya dia itu bukan ayahmu. Farhan, kita harus pergi berkabung untuk kematian Rashid. Lagi pula dia itu kan mertuamu. Jika ibu tidak mengunjungi mereka, mereka bisa menjadi curiga. Tapi kalau kita ke sana, mereka akan menanyakan kita, di mana Nikat? Kita akan memberitahu mereka kalau dia ada di klinik. Kita belum memberitahukan padanya tentang kematian ayahnya agar kesehatannya tidak memburuk. Bagus sekali. Kau memang pintar seperti ibu. Ayo, kita siap-siap. Ayo. Ada apa dengannya? Pasti ada sesuatu. Cutki sangat gelisah. Aku akan memberitahu yang sebenarnya tentang ayahnya. Tidak. Kalau begitu aku juga harus memberitahunya. Bagaimana aku tahu semua ini? Dan bagaimana aku berhubungan dengannya? Tapi dia sudah sangat khawatir. Kalau dia tahu kalau ayahnya telah membunuh ibunya, dia akan hancur. Dia tidak akan bisa menahannya. Aku tidak boleh mengatakannya. Haidar, Iya, apa kau juga berpikir kalau Tuan Kan itu benar? Apa kau juga berpikir kalau ayahku yang telah membunuh ayahnya? Tuan Siddiq itu ayahku atau bukan? Beritahu aku. Cutki. Asad menyayangi ayahnya. Seperti dia menyayangi ayahmu.
Ayahnya baru saja terbunuh. Dia sedang marah sekali. Aku tidak tahu apakah Tuan Sidik membunuh ayah Asad atau tidak. Tapi kita semua sudah tahu kalau dia telah melakukan banyak kejahatan. Apa kau pikir dia memberitahuku kalau dia ayahku untuk menipuku? Aku tidak bisa berkomentar. Cutki, daripada bertanya kepada orang lain, tanyalah dirimu sendiri. Apa yang kau rasakan? Perasaanmu tidak akan pernah salah. Perasaanmu tidak akan pernah menipumu. Tuan kan, Tuan Sidik tidak membunuh ayahmu. Tuan Sidik tidak berbohong. Aku melihat matanya, ada rasa sayang untuk diriku di matanya. Dan itu tidak mungkin suatu kebohongan. Hatiku mengatakan ayahku tidak membunuh ayahmu. Percayalah. Jika sekarang hatimu berkata, kalau Tuan Sidik itu tidak bersalah, hatiku mengatakan sebaliknya, dia bersalah. Dan aku yakin kalau dia telah membunuh ayahku. Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan kalau dia bersalah. Apapun. Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan dia tidak bersalah. Apapun. Kami telah menerima laporan otopsi. Tuan Rashid pertama-tama diserang menggunakan pisau. Kemudian dia dilemparkan dari ketinggian. Dan dia meninggal karena jatuh dari ketinggian. Itu terjadi sekitar jam 5 sore. Di antara jam 5.15 sampai 5.25 sore. Aku sangat berharap dia bisa diadili dengan seberat-beratnya. Kalau hukum tidak bisa mengadili dia dengan baik, maka aku yang akan mengadilinya. Jika dia memang terbukti membunuh ayahmu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Saat ini kami sedang menunggunya untuk mengakui kejahatannya. Dan sampai sekarang dia belum mengakui kalau dia telah melakukan pembunuhan itu. Tenang saja Tuan Kan, dia pasti akan mengakui semua kejahatannya. Kalau tidak, kami masih punya cara lain untuk membuat dia mengaku. Aku sangat berharap pria itu yang telah membunuh ayahku digantung.
Aku mengerti bagaimana rasa sakitmu. Karena aku juga merasakannya. Sama sepertimu. Tapi kau harus membagi rasa sakitmu dengan orang lain. Saat itu tidak tertahankan. Aku ingat. Kau bilang kita tidak bisa tinggal dalam rumah yang sama. Tapi setidaknya kita bisa membagi rasa duka kita bersama, Shirin. Ini saatnya untuk pemakaman. Assalamualaikum. Bisa saya bicara dengan Tuan Gafur Ahmed Siddiq? Siapa ini? Saya Zoya. Saya putrinya. Boleh saya bicara dengannya? Maafkan aku. Aku tidak bisa mengizinkanmu bicara dengannya melalui telepon. Maaf Pak, tolong dengar. Saya tidak bisa pergi ke sana sekarang dan ini sangat penting bagi saya. Tolong cobalah untuk mengerti. Maaf. Halo? Pemakaman ayah akan segera dilakukan. Tapi aku rasa kau sedang sibuk dengan urusan lain. Kesanalah kalau memang kau lenggang. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa seseorang tega membunuh Rasid? Bibi Dilsat, Allah tidak akan pernah memaafkan pembunuhnya. Ya. Jaga diri Bibi baik-baik ya. Humaira. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Karena memang kau adik perempuanku. Lihat. Kita telah mengetahui kebenaran. Di saat seperti ini. Nikat sudah datang. Ada apa?
Nuzat, di mana Nikat? Dia Nikat, Ibu. Ibu.